Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia. Jumpa dengan saya, Pendeta Dono Waluyo. Dalam pertemuan kita hari ini, saya tertarik dengan sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-13, ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk sahabat Kabar Baik Indonesia, demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Wow, sangat luar biasa. Ayat ini ada satu hal yang sering kali kita pahami, yang kita dengar, tetapi hari ini mari kita lihat lebih dalam pemahaman kita. Apa itu? Yaitu tentang kelemahan. Setiap kita, sahabat Kabar Baik Indonesia dan saya, juga memiliki kelemahan. Walaupun kesimpulan kita berbeda-beda tentang kelemahan itu. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah pandangan Tuhan itu sama dengan pandangan kita terhadap pemahaman kelemahan itu? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sebuah kelemahan? Baik di dalam diri sendiri maupun juga kelemahan yang ada pada orang lain. Karena setiap manusia pasti ada kelemahannya. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, sesungguhnya hidup kita ini sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, terdiri dari rangkaian kelemahan dan kelemahan yang lain, yang terangkai dalam satu rantai besar, di mana kita hidup di atasnya. Fakta dalam Alkitab bahwa kelemahan adalah salah satu topik bahasan. Ini menunjukkan bahwa sikap terhadap kelemahan manusia itu adalah bagian yang perlu dibahas. Sesuatu hal yang menarik adalah Allah senang memakai orang-orang lemah. Tetapi manusia seringkali menyembunyikan kelemahan itu dan memperlihatkan kekuatannya. Padahal Allah tidak tertarik kepada kekuatan manusia. Allah memiliki pandangan yang berbeda tentang kelemahan kita. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, "Pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu." Pikiran dan jalan Tuhan itu lebih tinggi. Oleh sebab itu, seringkali Tuhan bertindak tidak sesuai dengan pikiran kita. Paulus menamakan kelemahan itu dalam sebuah gambaran seperti duri dalam daging. Sebuah kelemahan adalah sebuah keterbatasan. Jika kita fokus pada keterbatasan kita, maka kita akan menyimpulkan bahwa kita tidak mungkin bisa atau dipakai Allah. Kelemahan itu seumpama tanah liat di tangan penjunan yang tidak berharga menjadi barang yang mulia. Sahabat Kabar Baik Indonesia, belajar dari Rasul Paulus tentang sikap dalam menghadapi kelemahan. Itu yang paling utama.
Ada dua hal yang sederhana yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai orang percaya kita juga harus mengakui bahwa kita ini memiliki kelemahan di dalam diri sendiri. Kita semestinya jujur terhadap diri sendiri dan itu sangat penting. Pengakuan diri dalam kelemahan ini menjadi kunci ketika Tuhan akan memakai kita sekalian. Yang kedua, menerima kondisi lemah itu dengan sukacita. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Memang ini tidak masuk akal. Namun Paulus menyatakan sebagai ekspresi tentang kebaikan Tuhan. Sebab dalam kelemahan-kelemahan menyebabkan ketergantungan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Jadi di saat kita lemah, disitulah kita bergantung kepada Tuhan. Kelemahan kita sebagai pencegah kesombongan. Adanya kelemahan kita didorong bersekutu antara orang percaya sehingga kita saling melengkapi. Kesimpulan sederhana tentang kelemahan dan kuasa Allah dalam kelemahan ini. Allah bekerja dan memakai kita dimulai dari pengakuan akan kelemahan-kelemahan kita. Dari kelemahan kita inilah mendorong pada kerendahan hati. Sebab Allah tidak mungkin memakai orang-orang sombong, bahkan Tuhan akan membinasakan orang-orang sombong itu.